wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi warga tetap semangat. Ulangi, kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi luar biasa tetap semangat. Ya, bagaimana? Sudah sehat? Sudah semangat? Ya. Jangan semangat lagi, kita berdoa dulu ya. Kita panggilkan ketua kelas, tolong pilih doa ke depan. Silahkan ketua kelas. Yang lainnya siap-siap buka berdoanya. Mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Mega ingin mengabsen dulu siapa yang kira-kira hari ini tidak masuk. Coba dilihat dulu temannya, ada enggak yang nggak masuk? Ada enggak? Sudah masuk semua? Sehat semua? Alhamdulillah semua sudah sehat. Kita harus semangat memulai pelajaran hari ini. Ada yang tahu hari ini pelajarannya apa? Pelajaran coding. Nah, kita akan belajar coding. Apa itu coding? Nah, kita akan membahasnya hari ini. Sebelum itu, Bu Mega akan menyampaikan dulu kegunaan kita, tujuan kita untuk mempelajari coding nanti apa? Satu, agar kalian bisa memecahkan masalah, ya. Memecahkan masalah yang kalian hadapi, entah itu masalah yang kecil, entah itu rumit. Nanti kita akan memecahkan itu. Nah, masalah-masalah itu tadi itu yang berkaitan dengan kalian di kehidupan sehari-hari. Paham ya? Dengan cara apa? Dengan cara berpikir komputasi. Nah, hari ini kita akan tanya dulu, siapa yang piket? Yang sudah piket pagi ini? Ya, sip, 1, 2, 3. Yang sudah piket hari ini tadi kalian waktu piket, apa yang kalian ambil? Apa yang kalian lakukan? Kalau mau piket, yang diambil apa? Sapu dulu, kemudian dari ujung ke ujung mana? Ujung belakang ke ujung depan itu mana? Keluar ke kelas. Nah, itu langkah-langkah memecahkan masalah. Masalah apa yang kalian hadapi tadi? Menyapu. Kalian kan piket, yang kalian hadapi adalah apa? Sampah ada di kelas. Jadi menyapu itu yang sudah kalian pecahkan pagi ini. Nah, nanti kita akan memecahkan masalah yang lain lagi yang berkaitan dengan kehidupanmu. Sebelumnya, Bu Mega punya video. Simak dulu ya, bersama-sama ya videonya agar lebih paham. Yuk perhatikan video ini. Ini adalah video tentang apa? Rutinitas pagi. Perhatikan baik ya, baik ya.
pagi, gosok gigi. Jangan lupa mandi ya. Bangun pagi, mandi pagi, gosok gigi. Kemudian pakai seragam sekolah. Terus sarapan. Kemudian berangkat ke sekolah. Nah, itu sudah kalian lakukan tadi pagi. Semangat. Sendiri apa dibantu? Sendiri. Ya, kan udah mandiri, udah sendiri. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan memecahkan masalah dengan cara berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Bisa dilihat. Apa? Tolong dibacakan. Yusuf yang kencang. Pemecahan masalah yang terinspirasi dari ilmu komputer. Ya, tapi semua itu yang dari komputer pun juga berasal dari otak manusia. Komputer itu terinspirasi juga dari otak manusia. Ya, nanti berpikir ini nanti akan dibagi-bagi, ya. Ada 4 elemen. Apa saja elemennya? Baca, Arum. Komposisi adalah memecahkan masalah. Pengenalan pola adalah mengenali pola. Ya. Abstraksi adalah menyederhanakan hal kompleks. Algoritma adalah membuat urutan langkah. Ya. Ini yang dinamakan elemen berpikir komputasional. Ada 4. Apa? Dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Ini sebenarnya sudah kalian lakukan loh, di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya tadi yang di dalam video bangun pagi, ya. Bangun pagi itu kalian caranya dengan apa? Bangun pagi apa? Bangun dari tempat duduk, kemudian kalian ke kamar mandi, iya, itu sudah sudah memecahkan masalah dekomposisi. Dengan cara dekomposisi tadi memecahkan masalah. Dengan kalian mau berangkat sekolah, caranya apa dulu? Bangun pagi dulu, kemudian mandi dulu, terus sholat subuh, terus sarapan, kemudian ambil tas, berpamitan. Nah, itu nanti yang dinamakan dekomposisi. Seperti yang dicontoh, ada gambar apa? Ya, Yusuf piket hari ini, ya kan? Ini Yusuf lagi piket. Di mana kira-kira? Gambar ini dibuat dari siapa yang buat? Lewat apa ini? Lewat komputer. Nanti akan kita pelajari. Yang di sini di gambar ini apa yang kamu lihat? Sampah banyak. Di mana sampahnya? Di lantai, terus di dalam kelas. Nah, ini si Yusuf ini, ya, pengen memecahkan masalahnya dengan cara berpikir komputasional tadi, dengan elemen dekomposisi. Langkah pertama yang dipecahkan Yusuf apa? Ya, kamu mau mengambil kertasnya dulu, buku yang berserakan, diambil dulu. Apakah boleh langsung mengambil sapunya? Boleh. Dekomposisi terserah kalian. Antara Yusuf dan Bagas beda cara menyelesaikan masalah, tapi tujuannya sama. Apa? Membersihkan kelas. Apakah boleh? Boleh. Nah, mungkin langkahnya Yusuf dan Bagas berbeda, tapi tujuannya sama-sama ini membersihkan. Seperti hari ini di gambar ini semua lihat Bayu, lihat gambarnya. Nah, langkah pertama yang dilakukan apa? Ini apa? Mengumpulkan kertas. Dan diambil kertas-kertasnya dulu. Kemudian langkah kedua, ya, di mana tulisannya? Di
yang berantakan. Nah, seperti di kelas kita, ketika kalian selesai bermain di kelas, pasti ada yang berantakan, kemudian dirapikan. Sama halnya ini, kalian rapikan kembali meja-meja dengan di tempatnya. Kemudian yang terakhir, barulah menyapu lantai. Kenapa kok terakhir menyapu lantai? Karena hal-hal yang penting sudah diambil-ambil. Contohnya buku, sampah-sampah yang besar-besar, kertas-kertas diambil dulu, tinggal menyapu debu-debu. Nah, ini yang dinamakan dekomposisi. Menyelesaikan masalah dengan langkah kayak kamu mau ke sekolah tadi, bangun tidur dulu, terus mandi dulu. Nah, itu dekomposisi. Lanjutnya, yang kedua, elemen kedua apa? Pengenalan pola. Kita lihat masih sama tentang membersihkan kelas yang kalian lakukan setiap hari piket. Dengan cara kalian menyelesaikan masalah piket kelas ini dengan cara pengenalan pola. Apa itu caranya nanti memecahkannya? Menyadari apa? Yang kelas. Nah, seperti tadi ya, pengenalan pola dulu. Oh, buku itu kamu lihat, ya, buku lihat ini buku berserakan dari sini akan kita kembalikan kemana? Kerak. Nah, udah tahu polanya ya. Kalau buku itu tempatnya di rak. Nah, kalau apa lagi? Meja berserakan bisa dirapikan, ditata, kemudian sampah di lantai bisa dikumpulkan. Nah, ini ya sama-sama ini kita kumpulkan. Berarti polanya yang gitu, nggak usah melihat yang lain. Jadi kita fokus ke buku itu, asalnya dari rak, kembalinya juga ke paham? Namanya pengenalan pola. Bahwa kamu sadar sebagian besar sampah adalah apa? Sampahnya itu apa? Ya, oh kertas, oh buku, oh meja. Nah, meja apa? Pensil. Nah, jadi pensil tempatnya di mana? Di rak pensil. Lagi ada elemen berpikir komputasional tentang abstraksi. Bagaimana abstraksi? Baca Bagas. Yang keras. Abstraksi, guru bantu baca. Anak tidak perlu memikirkan asal sampah itu dari mana, ya, nggak usah memikirkan. Kemudian siapa yang akan buang sampah tidak perlu, dan kapan terjatuhnya itu pun nggak perlu pikirkan. Kalau misalkan ada pensil nih jatuh di sini, kamu dari luar, kamu apa tak loh, ada pensil jatuh, tiba-tiba jatuh di depanmu. Kira-kira yang kamu lakukan apa? Mengambil. Apakah kamu memikirkan pensil itu tadi yang buat siapa, yang jatuh siapa, yang mencetak pensil ini siapa? Apakah kamu buat? Kamu pikirkan? Enggak toh. Itu hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting yang kamu pikirkan. Tidak usah dihiraukan. Yang namanya abstraksi itu menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Fokus dengan yang penting-penting. Apa yang penting-penting? Yaitu, oh ada
ada sampah kertas tadi. Sampah kertas ini ya dibuangnya nanti kemana? Di tempat sampah. Oh, sampah yang kertas, daun-daun ini nanti dibuang ke tempat sampah. Oh, ada buku. Nah, berarti kalau ada buku yang berserakan masuknya ke rak. Sudah gitu aja. Apakah kamu pikir asal dari terciptanya kertas? Tidak toh. Waktu kamu mengembalikan buku itu, apakah kamu mikir asal kertas itu dari apa? Tidak. Jadi tidak perlu menghiraukan yang tidak penting. Itu yang dinamakan elemen abstraksi. Nah, abstraksi itu tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Sekarang algoritma nih, bacakan Arum yang kencang. Membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. 1. Kumpulkan sampah kertas dengan sapu. 2. Pungut dan susun kembali ke buku, koran atau meja. 3. Atur meja dan kursi kembali ke posisi rapi. 4. Sapu lantai hingga bersih. Ya, benar. Algoritma sekarang. Yang keempat adalah algoritma. Berpikir komputasional dengan cara algoritma. Contohnya, yaitu membuat langkah-langkah sistematis. Nah, ini langkah-langkahnya. 1. Kamu mengumpulkan kertas dulu. Nah, kalau sudah, kemudian dipungut. Apa yang dipungut? Buku. Kembalikan ke rak. Pensil juga dipungut. Apa mungkin pensil itu nggak swap gue? Udah pun nggak usah, buang aja. Enggak kan? Karena pensil itu masih digunakan. Akhirnya mengambilnya dengan cara apa? Dipungut. Kemudian mengatur meja yang berserakan. Barulah kamu itu algoritma. Ya. Jadi ada 4 elemen tadi. Apa elemennya? Apa? D. Ya, benar. Ada 4. Dekomposisi. Kemudian pengenalan pola. Polanya kalau buku itu kerak. Nah, jadi komposisi ya tadi dengan langkah saja, langsung mengambil sapu, diambil buku-buku, nah, kemudian ambil pensil. Kalau abstraksi apa? Tidak perlu memikirkan yang tidak penting, fokus dengan apa yang kalian lakukan. Nah, itu abstraksi, ini gitu. Kemudian algoritma, sistematis langkah-langkah. Algoritma ini juga biasa digunakan dalam kita kemarin membuat S2. Ya, kita harus punya langkah-langkahnya. Contoh, dalam kita membuat S2 kemarin, kalian pertama-tama melakukan apa? Kemana? Nah, berarti harus menyiapkan baskomnya dulu, kemudian buah-buahnya, bahannya ya. Bahannya kemarin ada apa saja? Buah, sirup, jelly. Buahnya apa? Buah itu kan banyak. Yang kemarin kita bawa apa? Buah naga.
menyiapkan telur dulu boleh. Terus bumbunya panaskan apa? Minyak. Kemudian nah berarti telur itu digosok di dalam wadah. Dikasih apa? Bumbu. Kemudian sudah selesai mengocok, dimasukkan, dituangkan ke wajan tadi. Terus yang kencang. Oke, diangkat sama taruh mana? Ya, terus bisa. Itu yang namanya langkah-langkah berpikir algoritma dalam kehidupanmu. Contohnya di rumah ya membuat telur. Selain telur, kalau di sekolah, kira-kira apa yang bisa kalian pecahkan? Ada masalah apa? Masalahnya dulu kita temukan. Yang biasa kalian temui, masalahnya apa? Mengambil bola, apa contohnya? Yang lepas. Oke, benar. Kalau seragam, caranya piye? Kita kupas ya. Masalahnya dengan pemilihan seragam. Contohnya, seragam kita hari ini sekolah dengan berpikir apa? Pengenalan pola. Yuk, caranya piye? Memecahkannya, pengenalan pola. Yang mengenai masalahnya kan seragam. Yuk. Memilih seragam ayo. Caranya piye? Nganggo pengenalan pola. Dengan mengetahui dulu hari Senin sampai Kamis. Kalau Senin itu seragamnya merah putih, polanya Senin merah putih. Selasa, Senin Selasa merah putih. Rabu Kamis batik merah. Kemudian hari Jumat olahraga. Sabtu pramuka. Misalkan hari tanggal 14 kalian memakai pramuka, berarti di setiap tanggal 14 walaupun itu di hari Senin pakainya apa? Pramuka. Sudah tahu polanya? Nah itu polanya seperti itu. Memecahkan masalah dengan pola. Sekarang Bu Mega akan membagikan soal. Ya, soal ini nanti kita bermain labirin. Ya, tahu labirin? Tapi labirinnya tidak menggaris. Ya, labirinnya nanti kita jelaskan. Oh, kalau ada dua gambar. Gambar pertama ya, dua anak ini mau sama-sama mau menuju kemana? Ke Monas. Ya. Gimana caranya biar mereka bisa sampai ke Monas? Nah, caranya gimana? Ya, caranya ada langkah-langkahnya, ada perintahnya teman. Perintahnya itu ada 3. Maju 1 langkah, belok kiri, belok kanan. Ya, sampai sini paham? Kita pecahkan ini dengan pola. Ya, pola seperti tadi. Dengan pola. Maju. Kalau ini mau ke Monas, ini maju kemana? Majunya berapa langkah? Nah, maju. Kemudian belok kiri. Nah, itu dia paham ya? Nanti dituliskan perintah di sini. Tuliskan gambar 1. Perintahnya titik 2. Y. Gambar kedua perintahnya seperti apa? Ya. Jadi ada 2 perintah ya. Nanti kita akan cocokkan. Pakai pensil dulu biar kalau salah bisa dihapus. Tulisnya mana? Buat ini gambarnya. Kasih nama, kawan.
dulu. Gambar 1. Gambar 1. Yuk, selesaikan dulu. Biar tahu. Sekarang lihat ada perintahnya. Ya. Kalau tidak muat pakai angkanya aja nggak apa-apa. 1,2,1. Nah, boleh seperti itu. Kalau tidak muat. Tapi kalau muat itu perintahnya ditulis nggak apa-apa. Apa? Tadi apa kamu? Jadi bagus. Ya. Ya. Iya, lihat. Apa? Yuk, Alisa, tulis. Kalau sudah mau selesai. Ya. Berarti nulisnya. Ya tahu, kasih koma. Kalau maju, koma. Tanda bacanya yang benar. Lihat. Ya, Lisa. Sudah. Sudah, Bayu? Yang gambar kedua? Ya. Namanya sudah.
selesai untuk hari ini. Mereka ingin tahu dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Buatnya apa? Kami berpikir komputasional. Tentang apa tadi? D. Komposisi. Terus satu lagi algoritma. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini. Untuk besok kita akan belajar lagi mengenai komputer, ya. Jadi persiapkan pelajaran besok hari dengan lebih semangat lagi. Tentunya untuk pelajaran ini buku cukupkan. Cukup sekian. Assalamualaikum.